Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sama-sama membaca di dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Dari ayat ini kita melihat bahwa mata diibaratkan sebagai pelita tubuh. Dan dari sini kita melihat bahwa bagaimana kita menggunakan mata kita akan menentukan apa yang diperbuat tubuh. Jika kita menggunakan mata dengan baik, maka baiklah perbuatan tubuh. Namun sebaliknya, jika kita mempergunakan mata dengan tidak baik, maka hal-hal yang tidak baiklah yang akan diperbuat tubuh. Bagaimana prosesnya? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sering mendengar sebuah pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati. Pepatah itu benar dan bukan asal bunyi begitu saja. Mata adalah salah satu gerbang dan pintu masuk menuju hati. Bagaimana dan apa isi hati kita? Salah satunya ditentukan oleh apa yang kita lihat. Contohnya begini. Jika kita melihat hal-hal yang indah, maka itu akan membuat hati kita senang dan berbunga-bunga. Sebaliknya, jika kita melihat hal-hal penderitaan, maka hati kita akan sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat betapa besar peran mata dalam menentukan kehidupan kita. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi tingkah laku kita, tidak luput dari peranan mata. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar atau bagan berikut ini. Penglihatan, hati, perkataan, atau perbuatan. Dari gambar atau bagan yang kita lihat ini, bahwa apa yang kita lihat akan diproses di hati dan akan menghasilkan tindakan-tindakan dalam perbuatan. Oleh sebab itu, betapa besar pengaruh mata dalam kehidupan kita. Mata dapat menentukan apakah nantinya kita menerima kehidupan yang kekal di surga atau tidak. Itulah sebabnya Yesus berkata, lebih baik kita masuk ke dalam surga dengan satu mata daripada lengkap memiliki dua mata, namun dicampakkan ke dalam api neraka. Itu kita temukan pada ayat di bawah ini. Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Dari sini kita harus memperhatikan betapa pentingnya menjaga mata. Kekudusan mata harus benar-benar dijaga. Jangan sampai mata kita dipakai iblis untuk membawa kita ke dalam kebinasaan. Lalu yang menjadi pertanyaan, atas hal-hal apa saja mata kita harus dijaga? Untuk itu, mari kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus pada ayat ini. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Dari ayat ini kita tahu bahwa pelita tidak memancarkan sinar ke sekeliling disebabkan oleh karena pelita ditempatkan di bawah gantang dan di tempat tidur. Singkat kata, pelita tidak memancarkan terang disebabkan oleh perkara-perkara gantang dan tempat tidur. Bicara mengenai gantang, gantang adalah satuan ukuran isi atau takaran 3,125 kilo. Biasanya untuk menakar atau menyukat beras atau kacang-kacangan dan sebagainya. Dari arti kata gantang di atas, kita melihat bahwa gantang digunakan untuk menakar beras dan kacang-kacangan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perkara-perkara gantang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan ukuran kebutuhan hidup. Bapak Ibu Saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa karena perkara ini. Mereka melihat orang-orang kaya dan meniru cara mereka mendapatkan kekayaan.
Walaupun cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak benar, banyak orang ikut-ikutan korupsi karena melihat hukuman yang diberikan kepada koruptor sangat ringan bila dibandingkan besarnya uang negara yang diambilnya. Hati yang memiliki bibit ketamakan bila tidak menjaga mata akan menjadi seperti kisah di bawah ini. Dikisahkan di Alkitab bahwa Yosua dan bangsa Israel kalah dalam peperangan karena dosa seseorang yang bernama Akan tidak menjaga matanya ketika melihat barang jarahan yang indah-indah yang seharusnya tidak boleh diambilnya. Akibatnya akan dihukum dan binasa dengan harta yang diambilnya. Hal itu dapat kita baca pada ayat Yosua 7 ayat 20 sampai 21 dan 25. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Yosua 7 ayat 25. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Bicara mengenai tempat tidur, perkara-perkara tempat tidur adalah bicara mengenai dosa kenajisan dan perzinahan. Banyak umat Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa ini. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah karena tidak menjaga mata dari perkara-perkara ini. Sebagai seorang anak Tuhan, selayaknya lah kita tidak lagi melihat dan menonton gambar-gambar dan film-film yang tidak senonoh atau najis. Mengapa? Karena sekali kita menontonnya, maka gambar-gambar itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan bila hati dan pikiran kita sudah dipenuhi oleh hal-hal najis tersebut, maka besar kemungkinan perbuatan-perbuatan yang terpancar dari kehidupan kita adalah perbuatan-perbuatan najis. Contoh yang dapat kita lihat di Alkitab untuk kasus ini adalah Daud. Daud jatuh dalam dosa besar karena tidak menjaga matanya. Daud membiarkan matanya untuk melihat dan memperhatikan Batsheba ketika sedang mandi. Itu kita temukan pada ayat 2 Samuel 11 ayat 2. Pada suatu sore, setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atas atap istana yang datar itu. Dari situ ia melihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat cantik. Akibatnya, penglihatan itu memenuhi hati Daud, dan selanjutnya terwujud dalam perbuatan dosa perzinahan. Dan untuk menutupi dosa itu, Daud jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi, yaitu pembunuhan. Dengan hati dan maksud jahat, Daud mengirim Uria ke garis depan peperangan dengan harapan Uria mati terbunuh, dan harapannya itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, dari kedua kisah dan contoh di atas, kita bisa menarik kesimpulan betapa pentingnya kita untuk menjaga mata kita. Lalu bagaimana kita dapat terhindar dari perkara-perkara gantang dan tempat tidur di atas. Kita perlu perhatikan ayat ini, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, arahkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan, yaitu perkara-perkara kerohanian. Penuhi hidup kita dengan hal-hal yang rohani, seperti aktif dalam pelayanan, rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani dan sebagainya. Sebab jika hati kita telah dipenuhi oleh hal-hal rohani, maka tidak ada tempat lagi untuk hal-hal yang lainnya. Dan perbuatan yang terpancar dalam kehidupan kita pun akan cenderung kepada hal-hal yang bersifat rohani. Dan saat ini, mari kita
mulai dengan hal itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.